Cuci tangan pakai sabun? Sudah. Pakai masker? Sudah. Bawa hand sanitizer? Sudah juga. Satu lagi yang penting dan harus dibawa, hidrooksi. Segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Bersama Hidrooksi. Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Merdeka! Ya, di bulan Agustus kita semangat nasionalisme kita bangkit karena kita akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, tanggal 17 Agustus 2021, Selasa minggu depan. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia, dan kita selalu bersyukur kita selalu mendapatkan anugerah yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja dari para narasumber terbaik Indonesia. Dan malam hari ini, kita berkumpul malam hari ini bersama Sehat bersama Kang Edi, dan tentu saja didukung oleh Hidrooksi, segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Ya, Anda juga bisa follow Instagram Hidrooksi dan TikTok juga di hidrooksi.id. Untuk Indonesia Belajar, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesiabelajar.id. Baik, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, tema kita malam hari ini adalah pahlawan hidrooksi. Tentu saja kita akan menghadirkan yang kita sebut pahlawan-pahlawan hidrooksi pada malam hari ini. Ya, dalam menghadapi pandemi virus COVID-19, masyarakat bahu-membahu ya dalam usaha menyelamatkan sesama yang terpapar. Tidak terkecuali para pahlawan hidroksi yang malam hari ini kita undang, yang militan membantu dengan menggunakan hidroksi, membantu teman-teman, sahabat, kerabat, teman yang terpapar virus COVID-19. Nah, bagaimana kisah-kisah mereka? Tunggu saja, nanti kita akan satu demi satu kita akan bahas dan kita akan gali pertanyaan pengalaman mereka dengan menyebarkan kebaikan hidroksi. Tentu saja malam hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Pak Kang Edi. Saya sapa dulu. Selamat malam Pak Edi. Malam Mas Dewa. Merdeka. Ya, merdeka. Oke, sehat ya Pak Edi ya? Sehat. Sehat ya. Puji Tuhan sehat. Mas Dewa ya. Oke, siap. Dan malam hari ini istimewa Pak, karena kita undang ada 6 narasumber ya, ada Bu Ninis, ada Bu Cindra, ada Bu Mega. Selamat malam Bu Mega, sudah buka kamera. Malam Pak. Ya, malam. Bu Ninis, info terlambat masuk sedikit, nggak apa-apa, oke ditunggu. Bu Cindra sudah masuk belum ya, tadi barusan biasa saya. Kemudian kemudian ada Bu Restu atau Mak Centong, sepertinya agak terlambat juga karena beliau sedang hari ini ngurusin vaksin. Kemudian ada Bu Mary Chiang, selamat malam Bu Mary. Ya, sudah gabung juga malam hari ini. Dan juga ada, ya selamat malam. Dan juga ada yang paling ganteng sendiri, ada Mas Freddy Shu. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam Mas Dewa. Selamat malam Pak Edi. Siap. Oke, kita nanti akan terima kasih waktunya teman-teman yang kita sebut pahlawan hidroksi karena menyebarkan kebaikan hidroksi kemana-mana, dan pasti juga ada pengalaman bagaimana dengan hidroksi menyembuhkan teman-teman, sahabat, kerabat yang terpapar virus COVID-19. Tapi sebelum kita mulai, ini ada berita ini saya baca dari beberapa media online, ini saya baca dari CNBC Indonesia, bahwa ini judulnya aja seperti ini. Ini gambaran saat RI bakal hidup bersama dengan COVID-19. Ini saya bacakan 2 paragraf ya. WHO tengah menyiapkan panduan bagaimana hidup berdampingan dengan COVID-19. Saat ini beberapa negara-negara juga tengah pasrah dan menyiapkan beberapa protokol hidup bersama COVID-19. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito berujar, sebagaimana arahan Presiden bahwa saat ini bersiap dengan situasi COVID-19 akan hidup bersama masyarakat dalam waktu tak sebentar. Nah, ini berita yang beberapa terakhir ini kita baca dan kita dengar, kita lihat di media ya. Saya ingin tanggapan Pak Edi dulu.
Silakan Pak Edi. Wah, Mas Dewa, sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita tidak harapkan. Kelihatannya hampir semua negara di dunia ini sekarang mau mengibarkan bendera kalah perang sama COVID-19. Ya, kita bisa melihat, saya update sedikit teman, kita bisa melihat misalnya vaksinasi yang sudah sampai sangat tinggi, misalnya kayak Amerika sudah lebih dari 50% hari ini, kemarin-kemarin 2 hari yang lalu terpapar sampai 144.000. Ya, memang mungkin bagi teman-teman yang ngikutin kita di sini, kita sering memberitahukan, menginformasikan bahwa hidroksi itu memang kita persiapkan apabila plan A yaitu vaksin dan teman-temannya gagal, Mas Dewa. Jadi hari ini kita sudah melihat ternyata ada titik-titik akan gagal. Saya kasih banyak, seperti yang sering saya katakan, kita mengamati beberapa negara yang sudah vaksinasi sampai 120%, negara kecil di Afrika, Seychelles namanya. Tapi saat ini juga infeksi hariannya naik dan kematiannya juga mulai naik. Israel juga begitu, sempat datar sekali, kemudian sekarang juga mulai terjadi separuh dari infeksi harian pada puncaknya dulu sekitar 10.000. Sekarang Israel sudah lumayan. Jadi vaksinasi kalau dipakai untuk pencegahan, Mas Dewa, kelihatannya sudah gagal. Lalu pertanyaannya adalah kalau negara-negara kita tetap prokes, ya kita tetap prokes, kita jaga jarak, kita pakai masker, kita 5M apa 3M, itu apakah menjamin bahwa kita bisa menang melawan virus ini? Ya, datanya tidak menunjukkan begitu. Misalnya Jepang, Singapura, China adalah negara-negara yang punya disiplin yang sangat bagus. Ya, kalau Singapura sih 2 bulan yang lalu sudah menyatakan mau berdamai aja dengan COVID, mau hidup bersama COVID. Tapi begitu ada terpapar cuman berapa 15-20 orang langsung lockdown lagi. Ya. Kemudian kita lihat di Cina sekarang juga naik. Cina itu negara yang bukan hanya dia taat prokes, karena mereka adalah negara yang otoriter. Ya, jadi kalau komandonya bilang ya di rumah ya di rumah, nggak ada bantahan. Ya, sekarang ini pun masih bingung, masih deg-degan. Kemudian kita melihat negara yang legenda untuk ketaatan, kedisiplinan, yaitu Jepang. Hari ini infeksi hariannya di atas 12 sampai 15.000. Jadi apakah ini tidak menunjukkan bahwa kelihatannya perangnya akan dimenangkan oleh COVID nih? Ya, kita melihat ini hal yang tidak menggembirakan. Tapi disitulah kita terus menghidupkan hidroksi. Karena hidroksi bukan seperti saya selalu katakan, hidroksi diadakan bukan untuk bisnis, tapi ini adalah untuk alternatif sebagai plan B. Kalau plan A yang tadi vaksin dan teman-temannya gagal, maka kita siapin plan B. Plan B-nya adalah hidroksi, Mas Dewa. Nah, dalam rangka kemerdekaan ini saya ingin berbagi bahwa banyak orang-orang yang tadi Mas yang menjadi narasumber kita, tentunya kita akan terus bulan ini, Mas Dewa, kita menghasilkan narasumber yang punya pengalaman langsung. Orang-orang yang dari awal meyakini hidroksi adalah sesuatu. Orang-orang yang menjadi pahlawan di hati saya paling enggak. Orang-orang yang tanpa pamrih menyebarkan hidroksi. Jadi orang yang membantu saya dari awal meyakini apa yang menjadi visi dan mimpi saya. Jadi orang-orang itu adalah yang kita hadirkan hari ini. Sampai akhir bulan ini kita akan hadirkan. Karena kita nggak bisa sekaligus terlalu banyak ya, Mas Dewa. Iya. Jadi kita akan dalam kesempatan ini, Mas Dewa, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Hari ini Zoom-nya adalah milik Anda. Silakan kalau ada unek-unek, ada keluhan, ada yang tidak baik dengan hidroksi, kita juga mau dengar untuk perbaikan kita. Begitu, Mas Dewa. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Jadi kita dan kemudian memang dalam kenyataannya faktanya bahwa COVID-19 itu memang akan hidup berdampingan dengan kita, ya? Ya, kalau saya melihat, dalam cara perspektif bertahan hidup, ya akan lama.
akan hidup berdampingan dengan kita. Tapi kalau kita pakai hidroksi, kita populerkan, kita membuat orang banyak, mayoritas orang memakai hidroksi, mungkin saat itu akan tiba nanti. Pada saat negara sudah alert bahwa hidroksi adalah jalan keluarnya, maka kita serahkan ke negara sehingga bisa menolong bangsa ini, menolong negara ini untuk keluar dari pandemi ini dan bisa mengajari negara lain. Jadi cita-citanya makin lama Mas Dewa makin tinggi. Karena kita mulai menolong Indonesia, kemudian kita akan bantu menolong dunia. Keyakinan saya sampai saat ini luar biasa Mas Dewa, karena saya hari ini mendapatkan beberapa kabar gembira. Ya, mendapatkan beberapa kabar gembira, nanti ada Bu Maria ini akan sampaikan ada kabar gembira yang ajaibnya hidroksi. Hari ini hidroksi secara resmi kita bisa masuk ke ICU. Ada 2 orang pasien yang kita doakan semoga cepat pulih, ya, bisa masuk di ruang perawatan yang selama ini sebenarnya itu yang nggak bisa. Ya, tapi berkat kengototan seorang ibu, ya ini bisa masuk. Pasiennya saturasinya sudah di bawah 70, 68. Ya, dalam keadaan di ventilator. Lalu dikasih nebulator hidroksi, ya, dari kemarin malam, tiba-tiba secara drastis dia punya saturasi naik 80, 90, kemudian bisa sampai 98. Ya, 98. Nah, sampai saat ini tadi kita monitor, saya diinformasikan masih 96. Jadi luar biasa, luar biasa. Kemudian ada lagi nanti mungkin Bu Marian ini yang ceritakan, saat ini ada seorang adiknya beliau lagi ada di rumah sakit juga mengalami keajaiban karena memaksakan hidroksi untuk dipakai pada saudara beliau yang ada di rumah sakit. Ya, jadi hari ini suku saya sangat gembira sekali. Hari-hari saya itu merasa saya berguna, Mas Dewa. Apa yang kita perjuangkan ini luar biasa, gitu. Jadi saya berharap ini bisa lebih militan lagi, teman-teman. Kita hari ini harus mengapresiasi Mas Dewa. Tentunya banyak ya, yang lain masih banyak Mas Dewa. Yang menolong hidroksi bukan cuma bapak ibu beberapa orang ini, tapi banyak sekali. Sehingga mungkin di yang akan datang minggu-minggu depan kita juga akan coba hadirkan misalnya setiap sesi ada 2 orang gitu. Ya, sehingga ini bisa membuat kita lebih bersemangat. Kita mengingat kembali waktu di awal dulu. Gitu Mas Dewa. Jadi hidup berdampingan dengan COVID, kita bisa pastikan kalau kita mempopulerkan hidroksi berbeda dengan yang lain. Kita menyerang virusnya, kita mematikan virusnya, ya, sehingga kita tidak defensif. Karena seperti yang sering saya katakan, Mas Dewa, bertahan itu tidak pernah bisa memenangkan perang kalau kita anggap dia perang. Tapi kita harus bisa menyerang. Bisa menyerang, yang mematikan virusnya sekarang adalah dengan hidroksi. Itu Mas Dewa. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya langsung ke pahlawan-pahlawan kita ya Pak Edi, pahlawan-pahlawan hidroksi ya. Saya mulai dulu dari Bu Mary Chiang. Selamat malam Bu Mary. Sudah bergabung tadi ya. Ya, selamat malam Pak Dewa. Iya, selamat malam Pak Edi. Malam Bu Mary. Ya, malam Pak. Selamat malam semuanya. Salam bahagia, semoga sehat selalu. Tadinya saya berpikir bahwa saya belakangan Pak. Ternyata dipanggil duluan. Iya. Ini saya ngikutin yang sudah hadir. Dari awal itu saya mengetahui bagaimana kebaikan dari hidroksi ini. Saya selama satu setengah tahun ini kita pakai hidroksi, kita nggak pernah ada masalah. Dan termasuknya kita ini adalah orang-orang yang nggak betah di rumah. Masih kelayapan di mall, masih kemana-mana, tapi selalu pakai hidroksi. Dan banyak sekali juga yang terkena COVID pada tahun kemarin. Kita berikan hidroksi sampai ada satu keluarga 12 orang. Mereka sembuh dengan baby yang kena COVID. Saya bawa pulang dan kemudian saya rawat selama seminggu dan kemudian sembuh. Nggak ada jalan, hanya saya sendiri pakai hidroksi, yang merawat juga pakai hidroksi bersama saya, dan kemudian babynya kita jaga, babynya kita semprot 1 semprotan setiap hari. Pada waktu dia masih COVID, sepanjang malam kita pandangin,
kita sampai berpikir, ya Tuhan ini hidup nggak ya ini anak gitu. Jadi Mhm. proses itu pun sudah saya lalui. Sampai kemudian terakhir saya ikut Zoom-nya Indonesia Belajar, lalu saya lihat Pak Bambang juga kena, Pak Dewa juga kena, dan Pak Edi sering bilang bahwa pengen nyobain kena. Saya terinspirasi untuk kena, Pak. Jadi saya buka masker, saya tidak pakai hidroksi lagi, saya pergi dengan supir saya yang pada hari itu kebetulan dia kena COVID. Saya tidak tahu, Pak. Dia batuk, saya hanya tahu dia batuk, dan di mobil selama beberapa jam, ketika pulang, dia memberi kabar satu keluarga kena COVID. Saya bilang, gawat, saya pasti kena COVID juga. Tapi pada waktu itu saya tidak merasa apa-apa, Pak. Saya tidak merasa apa-apa, dan kira-kira beberapa 1-2 hari kemudian, saluran limpatik, karena saya seorang herbalis, saya tahu ini saluran limpatik dari sini, kemudian tenggorokan, itu mulai nggak enak. Terutama di saluran limpatik ini sakit, mulai nyeri. Di paru-paru ini kita mulai susah bernafas. Saya mulai pakai hidroksi. Tetapi pada waktu itu saya berpikir bahwa saya harus membuktikan bahwa hidroksi itu berguna. Tetapi saya harus membuktikan dengan cara saya sendiri bergunanya apa. Apa saja tingkat kegunaannya dalam kondisi seperti ini. Awalnya juga karena banyak teman-teman yang meninggal, akhirnya saya juga memaksa saya mengambil keputusan untuk mencoba COVID ini, Pak. Sebenarnya mencoba itu karena di belakangnya ada hidroksi. Kalau nggak ada hidroksi, nggak ada orang yang nggak takut mati, Pak. Jadi dengan keyakinan yang demikian, saya hari pertama, kedua itu limpatiknya sakitnya luar biasa. Saluran limpatiknya sakitnya luar biasa, dan saya karena nggak mau minum Panadol atau paracetamol, saya merasakan sakitnya, Pak. Saya mau tahu dia tingkat kesakitannya itu sampai kemana dan bagaimana saya mengatasinya. Kalau saya semprot hidroksi, rasa sakitnya itu mereda. Dan kemudian saya olah nafas juga mereda. Tetapi itu tidak membuat hidroksi ini, yang menurut saya bagus adalah dia tidak membuat titik infeksinya sangat cepat meradang. Berkembangnya titik infeksinya tidak cepat. Jadi pada waktu itu yang sangat menolong pada hidroksi ini adalah titik infeksinya tidak terjadi dengan sangat cepat. Karena menurut saya peradangan pada saluran limpatik ini dari COVID yang sekarang ini menyebabkan chaos pada limpatik kita, Pak, limfatik kita. Jadi chaosnya yang membuat sakit yang luar biasa, membuat susah bernafas. Saya coba untuk resep herbal mengkudu, ternyata bisa meredakan sakitnya. Tapi saya tidak berhenti menggunakan semprotan hidroksi dan pakai nebulizer, Pak. Nebulizer, ya. Satu hal yang luar biasa dari hidroksi ini adalah kita pede menghadapi COVID ini, Pak. Seandainya kalau kita tidak pede menghadapi COVID ini, resiko sitokinnya pasti tinggi sekali, Pak. Menurut saya, COVID ini tidak mematikan. Mematikan adalah kekalutan kita, Pak. Mungkin kita tidak pelajari, dan satu lagi adalah dia tidak membuat limpatik saya ini nyerah, gitu, Pak. Saluran limpatik saya ini sakitnya luar biasa, Pak. Tidak membuatnya nyerah karena masih ada hidroksi. Tidak membuat dia meradang secara parah harus masuk rumah sakit. Dan memang pada waktunya limpatik kita juga akan sembuh sendiri. Dan satu hal yang bagus pada hidroksi ini adalah saya tidak sempat pneumonia. Jadi tiga fase yang sangat parah saya lewatin. Satu, limpatik ini dia masih bisa bertahan. Saya dengan minum mengkudu lidah buaya. Yang kedua, paru-paru saya tidak ada batuk yang berlebihan karena saya selalu semprot pakai hidroksi di hidung, dan kemudian saya juga berkumur dengan hidroksi tiap hari. Dan pada waktu itu saya di rumah sama sekali saya dengan anak-anak itu saya tidak menggunakan masker. Karena saya sangat pede, kita sudah setahun lebih pakai hidroksi, kita nggak pernah saling menular, Pak. Tidak pernah saling menular. Bu Mary, Jadi, ini pengalaman Bu Mary menggunakan hidroksi ya. Kalau tadi Bu Mary sempat ceritakan ada membantu 12, ada satu keluarga 12 orang, bahkan ada baby yang sempat dirawat di rumah. Pak. Betul. Nah, itu seberapa banyak lagi teman-teman yang Bu Mary bantu dengan kebaikan hidroksi ini?
Bu Mary? Karena pada awalnya hidroksi ini saya mempelajari bahwa menurut saya masuk akal. Apa yang dilakukan oleh Bapak Edi itu masuk akal. Mengapa demikian? Kalau sebagian orang mengatakan bahwa hidroksi ini ada berbahaya untuk kita, menurut saya menelitinya secara pribadi, itu di odol ada, di apa yang kita pakai sehari-hari sebenarnya ini ada. Bukan sesuatu yang membahayakan kita. Dan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Edi sudah cukup jelas bahwa ini sesuatu yang membantu, sangat membantu karena dia membunuh kuman-kumannya. Sebenarnya kalau saya pribadi COVID ini tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kecepatan infeksinya, Pak. Kecepatan terinfeksinya sehingga tubuh kita chaos. Kalau menurut saya. Jadi hidroksi dalam hal ini mungkin tidak menyembuhkan, tetapi hidroksi adalah menghentikan proses yang cepat itu sehingga tubuh kita punya kesempatan untuk revital. Dan banyak sekali teman-teman yang setelah sembuh dari COVID, kalau mereka pakai hidroksi, resiko kematiannya hampir saya tidak pernah ketemu. Kalau mereka pakainya yang benar ya Pak ya. Tetapi beberapa kematian mereka yang menolak pakai, dan kemudian yang sempat pakainya setelah sitokin, mereka pakai, itu biasanya kerusakan pada sistem imunnya itu kelihatan, Pak. Batuknya itu setelah COVID-nya left, batuknya itu masih tidak berhenti, terus dia mudah capek, terus dia masih agak susah untuk revitalnya, Pak. Jadi hidroksi benar-benar membantu. Luar biasa membantu. Artinya dalam pengalaman Bu Mary, ada beberapa teman yang menggunakan hidroksi, tapi tetap ada fatalitas nggak? Ada kematian nggak? Sebenarnya sampai sekarang saya belum menemukannya, Pak. Ada satu Bapak Katimun yang terakhir, tetapi itu ketika dia terkena COVID masuk ke rumah sakit, dia baru menggunakan hidroksi. Dia nggak percaya tadinya, Pak. Nah, setelah dia pakai, dia sembuh, dia bisa keluar dari rumah sakit. Tetapi ketika sampai rumah, ada yang mengatakan dia kena guna-guna, Pak. Terus dia lepas hidroksi. Tidak lama kemudian, mohon maaf, almarhum beliau. Begitu, Pak. Iya. Bu Mary, tadi Ibu sempat cerita merawat baby. Kalau boleh ada cerita lagi yang membuat dalam Ibu membantu teman, kerabat, atau siapapun yang paling berkesan dalam pengalaman itu. Sebenarnya yang paling berkesan buat saya itu adalah baby itu, Pak. Karena saya sendiri sebenarnya bawa pulang karena terpaksa. Dan ketika orang tua baby ini ada di Jakarta, dan kami ada di Bogor, kemudian kami nggak biasa rawat baby, dan kemudian baby ketika kami bawa, dokter marah. Dokter orang tuanya marah, bilang, kalian berarti akan menularkan COVID ini kepada Bogor, yang tinggal di Bogor. Dan ketika saya terima baby, karena mereka tinggal dalam satu keluarga itu 12 orang, semua orang dewasa. Hanya baby ini 5 bulan. Jadi saya mengatakan bahwa kalau saya nggak nolong, kalau saya nggak bawa pulang Bogor, berarti baby ini nggak ada nyawa, karena dia yang paling kecil. Dia 5 bulan, Pak. Saya waktu itu saya berpikir begitu. Saya masih ada hidroksi yang bisa menolong saya. Jadi kami bergantian jaganya. Tetapi setiap malam dipandangin itu ngeri, Pak. Sampai 5 hari perubahan dia mulai ada merah-merahnya, yang tadinya pucat pasi. Dulu ada fotonya, Pak. Terakhir yang tiap malam nangis, kemudian kembali sehat. Seperti itu. Itu tidak pakai apa-apa. Hanya hidroksi dan jemur matahari, Pak. Luar biasa. Bu Mary, tadi kita di awal kan bicara bahwa kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 nih, WHO dan pemerintah kita juga sudah menyatakan seperti itu, dan Pak Edi juga tadi memberikan summary bagaimana kita berdampingan dengan COVID, dengan plan B, dengan hidroksi. Nah, menurut Bu Mary, apakah hidroksi itu efektif untuk ke depan melawan COVID-19 di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, Pak, efektif dalam arti dia mencegah peradangan yang terlalu cepat. Karena sebenarnya virus itu dari dulu sudah ada, Pak. Virus itu tidak mematikan ketika antibodi kita, ketika imun kita cukup baik menghadapinya. Masalah ketika saya terkena COVID adalah imun saya chaos, Pak. Imun saya chaos. Jadi hidroksi ini sangat membantu supaya tidak terjadi pneumonia dan sitokin, Pak. Itu yang menyebabkan kematian. Jadi kalau kemarin saya dengar ada yang mengatakan bahwa tertular itu tidak apa-apa asal jangan mati.
Tetapi kalau tidak ada solusi, semua orang bisa mati, Pak. Betul. Salah satu yang menyebabkan kematian adalah stresnya, Pak. Virus itu sebenarnya tidak berbahaya. Stresnya itu akan membuat virusnya 100 kali berbahaya, Pak. Iya. Karena begitu stres akan stokin, Pak. Dan Ya. menurut saya, salah satu yang bisa menghentikan stres kita, rasa ketakutan kita adalah hidroksi. Oke. Baik, terima kasih Bu Mary, luar biasa sharingnya, sangat komplit dari pengalaman Sama-sama, pribadi Pak. sampai Terima kita kasih, diberikan selamat optimisme malam. ya untuk menghadapi COVID-19. Terima kasih banyak Bu Mary, salam untuk keluarga, semoga selalu Selamat sehat. malam, Pak. Terima Ya. kasih. Baik, saya Terima beralih kasih ke Bu Mary. Oke. Mungkin Pak Edi ada komentar dulu atau gimana Pak? Saya Nanti sih aja. sebenarnya pengen tahu ya, tapi saya tahu sebenarnya banyak yang beliau sudah mungkin kurang alert tadi sama pertanyaan. Kira-kira Bu Mary sudah membantu berapa orang, menyembuhkan berapa orang? Itu belum dijawab tuh tadi. Ya. Pak, saya ini kalau dibilang menyembuhkan berapa orang, ya saya nggak tahu, Pak. Saya nggak pernah menghitung. Tetapi begitu saya melihat COVID ini ketika pertamanya, hampir seluruh Indonesia saya berusaha untuk mengingatkan orang untuk memakainya. Karena kami dari wadah wihara ya Pak ya, jadi kami menyebarkannya itu cukup cepat gitu. Kira-kira Kalau- aja Bu Mary, kira-kira berapa? Ada 20? Yang sembuh dari COVID lebih Pak. Oh lebih. Ribuan Ada kali 100? Pak. Oh ribuan. Luar Ribuan. biasa. Jutaan, Luar biasa ribuan, kan, Pak. ribuan dengan fatalitas mortalitas hanya 1 orang. Waduh, luar biasa. Iya, yang Terima diingat kasih tadi, Bu Pak. Mary, terima kasih. Luar biasa Bu Mary. Terima kasih. Aduh, sudah ribuan ternyata Pak. Oke, terima kasih dari bangsa Indonesia nih buat Bu Mary, khususnya di Bogor dan teman-teman di sana. Oke, dari Bogor saya ke Samarinda, ada Bu Cindra. Selamat malam Bu Cindra, sudah ready malam hari ini? Ya, selamat malam. Ya, Selamat malam Bu Cindra. semuanya, Bapak, Ibu-ibu. Ya, terima kasih atas Malam Ibu kesempatan Cindra. diberikan kepada saya. Ya, dengan hidroksi ini saya dari pertama ya, saya cerita dari pertama ya. Sebenarnya dari tahun lalu ya, ketika saya juga bertemu dengan Bu Mary, bulan 3 itu Bu Mary sudah memberikan saya 5 botol hidroksi. Tetapi waktu itu saya juga bawa pulang saja ya, karena saya masih belum ngerti ini apa ya, dan tidak dijelaskan bagaimana pemakaiannya yang benar gitu ya. Jadi saya waktu itu saya bawa pulang, belum saya pakai. Nah, sejak ada orang yang mau make gitu ya, ada teman, ketika ada teman Bu Mary juga yang menganjurkan, oh itu ada hidroksi sama kamu, mau dikasihkan sama siapa gitu ya. Ya itu saya kasihkan. Setelah itu ada yang di Samarinda yang kena COVID ya, bulan 7-an gitu ya. Ada seorang pengusaha yang kena COVID. Nah, sejak itu saya sudah yakin ya, wah ini nggak ada lagi obatnya ini. Ini seorang pengusaha aja nggak ada obatnya. Saya udah sama hidroksi ini mulai saya pakai dari bulan 7 begitu ya. Setelah itu juga kita mengundang Pak Edi juga di webinar Vihara ya, bagaimana cara pemakaian yang benar. Nah, sejak itu saya sendiri waktu itu kan juga belum dijual belikan ya, masih di donasi ya. Saya juga mendatangkan dari Pak Edi juga memberikan kepada kami di Samarinda berapa ribu waktu itu ya. Ada 1.000 datang, 1.000 datang, kita bagiin juga semuanya ke rumah sakit gitu ya. Instansi juga, saya di Vihara, semua Vihara, Balikpapan, Samarinda, saya juga sebarkan semuanya itu. Sejak donasi itu saya juga memakai ya. Sejak itu saya tidak pernah stop memakai sampai hari ini. Nah, yang paling puncaknya saya ya dengan hidroksi ini bulan 9. Ketika itu bulan 9 tahun lalu, itu 2020
waktu itu keluarga dari suami saya juga ada yang sakit. Terus dia enggak PCR, dia cuman apa? Saudaranya cuman apa kayak bukan antigen juga apa itu rapid Rapid berapa ya, kali cek awal. negatif gitu loh. Tapi dia sakit nggak berhenti gitu kan, nggak bisa makan sampai 1 minggu. Terus itu saya bertemu dengan dia sih. Waktu itu dia masuk rumah sakit, saya lagi masih mijitin dia. Terus itu hari Jumat ya. Setelah hari Seninnya di kantor ada juga yang sakit flu. Jadi sebenarnya saya udah kasih tahu, kamu orang sudah pakai hidroksi enggak? Pak katanya, ada di kantor. Iya, semua nggak pakai gitu ya. Jadi waktu hari Senin itu hari itu dia PCR juga, ada yang sakit, saya suruh PCR gitu ya. Terus hari Seninnya keluar PCR-nya positif pagi-pagi. Ada 1 positif. Hari Jumat itu juga saya ketemu sama anak buah saya itu. Beberapa semua saya ketemu dan saya yang positif itu semua. Saya juga nggak pakai masker sebenarnya. Saya ketemu juga, saya kasih lagi, dia mangga-mangga karena dia obesitas juga kan. Anak buah saya itu sudah gemuk. Saya bilang, ini minum Yangsen, ada obat Yangsen. Saya bilang, kamu ini mangga-mangga ini, kenapa batuk-batuk seperti ini? Saya kasih obat Yangsen, dia minum. Hari Seninnya itu keluar PCR-nya. Positif. Kita seperti orang yang disambar petir gitu ya, kaget semua karena ini semuanya, waduh. Semua hari itu juga, hari Senin itu juga sore kita panggil yang datang PCR 60 orang semuanya ya, 60-an orang PCR. Nah, hasilnya itu ada 18 orang yang positif. Itu bagian kasir, bagian satu kamar itu semua yang berhubungan dengan saya, bagian kwitansi, bagian kasir, bagian operasional, itu yang kena, yang tiap hari ketemu sama saya. Tapi saya negatif, saya periksa, saya sudah juga ya, gimana ini ya, semuanya positif itu adalah sampai 18 orang. Supir juga kena, supir yang bawa kita tiap hari. Nah, kita tidak kena ya. Saya sama suami saya nggak kena. Nggak negatif gitu ya. Saya justru semakin yakin ya dengan hidroksi ini. Itu adalah pengalaman kami ya. Itu pengalaman saya sendiri. Nah, setelah itu kita juga ya berangkat ya, karena ada hidroksi ini berani. Desember tahun 2022 itu kita juga berangkat ke Bali ya, semua keluarga 20 orangan ya, sama anak cucu semua. Juni kemarin juga kita berangkat ke Bali loh, itu sudah mulainya meningkat. Juni kemarin kita juga berangkat ke Bali, satu keluarga anak semuanya 21 orang juga ya, berangkat ke Bali. Nah, akhir bulan tanggal 30 kita pulang. Setelah itu tanggal 3 ya PPKM sudah ya. Aman semua ke Bali ya Bu ya? Iya. Aman nah semua, ini pengalaman ya? Untuk diri saya sendiri ya. Iya. Kalau untuk ke orang lain, untuk ke orang lain banyak sekali ya. Setelah saya setiap ketemu orang pasti hidroksi dulu. Kamu punya hidroksi enggak? Ke salon kah, saya sudah siapapun ngomong ya? Dengan siapapun kalau ketemu yang ini ya, atau klien kita kah yang pakai kapal itu pasti saya sarankan pakai. Ada juga yang saya kirimin mereka ya. Semuanya saya kirimin gitu dengan mereka ya. Nah, ada satu ya, saya ketemu waktu saya pergi rumah makan, ketemu sama klien satu, itu orang Malaysia ya, Mr. Sam. Saya ketemu dia,
Saya tahu dia ini pernah ngomong sama saya ini semua badan saya ini penyakit, dia bilang. Saya ada jantung, saya ada kencing manis, saya ada darah tinggi. Kalau saya COVID, saya tidak tertolong lagi katanya. Jadi saya ketemu dia, ini pas saya udah bawa lebih waktu itu. Ini saya kasih kamu hidroksi. Ini bagus, pokoknya kamu pakai aja ini ya. Kamu pakai aja, ini bagus sekali. Saya sudah memakainya udah berapa bulan ini, saya bilang dia ya. Dia juga percaya, dia pakai juga ya. Saya juga habis itu saya kirimin lagi 10 botol sama dia gitu loh. Nanti saya kirimin ini 1 botol saya kasih kamu, nanti saya kasih kamu lagi, saya bilang. Yang dipakai aja ini. Nah, setelah dia pakai berapa bulan ya, di kantornya itu ada yang tertular, terinfeksi ya, datang dari Jakarta katanya. Kena. Jadi hampir satu kantor cuma ada 2 orang yang enggak kena katanya. Termasuk dia sendiri kena. Terinfeksi. Dia takutnya, aduh saya positif Ibu, bagaimana ini Ibu? Saya bilang dengan dia, tidak apa-apa, kamu tenang aja, nggak apa-apa. Kamu terus semprot aja ini ya. Pokoknya kamu semprot terus. Iya. Jadi dia sudah kalang kabut pas dia waktu itu kan di Samarinda. Sebenarnya dia kan rumahnya di Jakarta. Dia udah mau pulang. Dia bilang saya mau cari ini apa namanya? Kan kalau positif nggak bisa berangkat kan? Iya, nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Jadi saya mau cari ini supaya gimana dia bilang bisa berangkat. Ternyata tidak bisa gitu ya. Yeah. Terus dia cari rumah sakit. Saya nggak bisa kalau di hotel, saya takut. Saya sendirian nggak bisa ini. Saya bilang kamu tenang aja lah, nggak apa-apa. Kamu pakai hidroksi, kamu bagaimana. Waktu itu kita juga belum ada pengalaman untuk segala gimana ya. Jadi dia dapat rumah sakit di Balikpapan, rumah sakit Pertamina. Dia masuk VIP, dia bilang. Tapi cuman dia gejalanya nggak apa-apa. Cuman 2 hari yang dia nggak enak katanya. 2 hari dia nggak enak, terus berapa hari kemudian sudah nggak apa-apa sudah dia. Jadi malah dokter sana, ya sudah kamu ini nggak apa-apa, kamu pulang aja, ini sudah mau orang banyak mau pakai ini kamar. Katanya. Hidroksi ya Bu. Berkat hidroksi. Iya. Setelah itu ya dia sangat percaya sekali ya. Bu Cindra. Sampai sekarang dia itu semua juga beli banyak. Bu Cindra, dari banyak orang yang Bu Cindra bantu, itu apakah ada yang tidak tertolong meskipun sudah menggunakan hidroksi? Kalau memakainya dari pertama itu semuanya selamat. Kecuali yang sudah parah sekali ya, baru saya tahu dia kasih itu sudah ada yang beberapa nggak tertolong karena baru sudah parah sekali ya. Tapi ada satu yang udah juga parah, ada 1 orang salon juga. Saya kelihatan dia di statusnya dia. Kamu kenapa ini? Kamu sakit? Siapa sakit ini? Saya taci ya. Aku 1 minggu ini saya udah bisa makan. Saya makan muntah, dia bilang. Saya sudah ke rumah sakit, beberapa rumah sakit tidak mau terima saya, dia bilang. Jadi itu hari Minggu waktu itu kan. Jadi hari Seninnya dia pergi lagi ke rumah sakit. Dia sudah tidak tahan, dia bilang saya udah mau mati ini, saya nggak mau lagi. Tuhan nggak adil sama saya, dia bilang. Saya bilang jangan ngomong gitu, kamu harus semangat. Anak kamu masih kecil, saya bilang masih berapa tahun? Anaknya masih kecil. Jadi hari Senin itu saya udah sibuk juga. Dia juga keliling cari rumah sakit. Dia enggak ketemu rumah sakit, enggak mau terima dia karena full katanya. Jadi dia di rumah sakit itu pas dekat sama kantor saya tadi saya nih ada di sini. Saya udah keliling nih, enggak ada yang mau terima saya. Saya bilang, iya dah, kamu tunggu aja di sana ya. Foto kamu yang mana, nanti anak buah saya kasih kamu
obat dan kasih kamu hidroksi. Terus kamu Akhirnya, Bu? kamu pulang saja, kamu beli oksigen karena dia sudah napasnya sudah Sesak. sengal-sengal kan. Kamu suruh suami kamu beli oksigen, saya kasih dia uang juga, beli oksigen, saya bilang, udah kamu pulang, kamu tenangkan hati, pokoknya kamu habis sembuh. Saya bilang gitu ya. Ini hidroksi diminum, karena kamu di mah, kamu minum aja 2 sendok, 1 hari 3 kali, 1 hari 2 kali, saya bilang, kamu minum, ini hidroksi. Ini akhirnya sembuh. Sembuh ya. Oke. Aduh, dia terima Jadi kasih. tidak ada yang tidak tertolong ya, Bu ya. Iya. Ya, ini benar-benar ajaib dia punya. Itu oksinya juga sudah mau meninggal dia itu katanya. Iya. Meter itu sudah 70 dia punya juga. Oke, Bu Cindra. Terakhir, Bu, saya ingin menanyakan apakah menurut Bu Cindra ini hidroksi efektif ke depannya untuk menghadapi pandemi yang berkepanjangan? Kalau saya sih berpikir yang pasti efektif. Saya yakin ya, kalau saya sendiri meyakinin. Ini beberapa yang saya tolong ya, ada banyak yang ada yang penyakit bawaan ya, teman saya, orang yang klien saya, ya ada juga penceramah yang di Balikpapan ya, dia juga 70 ini oximeternya, ada yang 70 juga sembuh ya. Asal kami yakinin memakai hidroksi ini, saya itu yakin. Dan adik ipar saya lagi satu ya, saya belum tadi ya, kena kemarin itu. Juga itu masuk ke rumah sakit, ya saya lupa, masuk ke rumah sakit, terus 1 hari dia bilang, aduh saya nggak bisa di rumah sakit ini, saya mau pulang, kalau saya di rumah sakit saya mati ini, dia bilang, saya mau minta pulang. Terus dia pulang, ya udah, begini oksinya juga turun, cuman berapa ya, 70 juga, 70-80 saja rasanya. Secara begitu, saya bilang kamu sudah nggak ada lagi anunya, kamu hidroksi itu nggak ada lagi, kita ini mau obat seperti apa, hidroksi kamu semprot aja terus ya. Jadi jaga, untungnya ada juga yang menjaga dia ya, karena ada pas anak buahnya juga bisa dijaga, ada 2 orang. Dan akhirnya sembuh juga ya di Pak? Akhirnya sembuh, itu sembuh. Betul-betul saya juga bersyukur sekali itu. Dia itu 1 minggu tidak bisa makan, 1 minggu itu full pakai oksigen juga. Ya. Oke, baik Bu Cindra, luar biasa sharingnya. Iya. Dan ini banyak sekali. Kalau saya mau ceritakan banyak sekali yang punya ini. Berapa Bu kira-kira? Lebih dari nggak 1 jam ini kalau Bu Cindra cerita ini soal, karena saking banyaknya Bu ya. Udah di list sepertinya nih Bu Cindra. Enggak, saya sih dengan hidroksi saya yakin, karena dari pertama ya Pak Edi terus yang donasi pertama, saya juga berdonasi, pokoknya saya asal orang yang sembuh, pokoknya saya mau asal orang yang mau memakai gitu ya. Saya bilang jangan kalian taruh aja gitu loh, dipakai. Oke. Iya, baik Bu Cindra. Sampai juga berjualan, saya dukung, saya pokoknya enggak ini, saya akan mendukung terus lah hidroksi. Iya Bu. Ya. Oke, baik Bu Cindra, terima kasih sharingnya, luar biasa. Salam sehat untuk keluarga di Samarinda. Masih ada 4 narasumber kita malam hari ini soalnya, dan saya lihat sudah ada Bu Restu, Mak Centong, tadi dari vaksin dia. Selamat malam dulu, nanti saya akan mention lagi untuk sharing. Kemudian juga ada Bu Marianinis di Jogja nih yang sudah gabung juga dari tadi. Sampai dulu ya Bu Mak Centong sama Bu Ninis. Saya ke Bu Mega dulu ya. Pak Freddy Su juga nih udah siap-siap. Tapi saya ke Bu Mega dulu. Selamat malam Bu Mega. Ya, gimana kabarnya malam hari ini Bu? Baik Pak Dewa. Baik ya. Gimana Bu? Enggak, gimana? Jadi kalau kenal sudah dari kapan dan dari siapa nih Mega kenalnya? Ini jujur ya, dulu awal mulanya kan waktu COVID mulai, saya tuh termasuk, suami saya termasuk orang yang parno. Jadi saya dikurung di rumah tuh mungkin 2-3 bulan kali, nggak keluar-keluar.
Nah, tiba-tiba karena kan saya kebetulan kenal Pak Pras ya, Prastia juga ada di teman Pak Kanedi ya. Nah, Pak Pras ini bisa terbang dari Surabaya, Jakarta, Bali, Makassar, dia ke Batam. Saya tanya, lu berani amat lu? Saya bilang jalan-jalan begitu. Saya bilang tenang Ci, udah ada alatnya, ada obatnya Ci, kata yang ntar gua kasih lu Ci. Nah, akhirnya dia ceritalah tentang hidroksi. Nah, akhirnya dia kasih tahu saya dan saya pakai. Waktu itu saya masih dikasih sampel sama Pak Pras. Nah, waktu itu saya pakai, akhirnya saya tahu, saya cerita tentang produk-produk hidroksi, akhirnya saya pakai, saya sounding semua ke teman-teman, terutama keluarga saya ya. Karena saya pikir waktu itu masih awam lah saya, masih coba share. Saudara yang saya jaga, keluarga saya jaga, pembantu dikasih, supir dikasih. Nah, waktu itu saya setiap ketemu orang, memang basicnya saya kan orang sales ya. Kita kan sering keluar ketemu orang. Jadi bawaannya tuh kalau produk bagus, kita pasti share ke orang. Nah, tujuan kita apa? Supaya kita saling jaga. Karena kan sekarang COVID begini, kita mau ngapa-ngapain susah. Keluar susah, mau bisnis susah. Satu takut kalau kena kan, ya tapi balik lagi ini semua berjalan. Akhirnya ya banyak saya dengar informasi juga dari Pak Kanedi. Saya dengar nama Pak Kanedi tapi tidak pernah ketemu. Satu hari Pak Paras bilang, Ci, Pak Kan mau datang ke Jakarta, lu mau ketemu nggak? Oh mau dong, saya bilang. Akhirnya 2 hari saya intilin tuh Pak Kanedi. Saya intilin, di situ saya tahu banyak mengenai hidroksi dan bagaimana Pak Kanedi berjuang. Tapi sebelum-sebelumnya memang saya selalu sounding ke semua orang. Lu pakai hidroksi lah, saya bilang. Ini buat menjaga. Tapi pengetahuan saya belum sebanyak waktu saya ketemu Pak Kanedi. Nah, Pak Kanedi waktu itu memberikan informasi ke saya bahwa ini adalah salah satu alat yang buat kita bisa perang melawan COVID. Namanya masker, namanya vaksin, namanya vitamin, segala macam itu adalah semua pencegahan. Sedangkan virus itu harus dibunuh, harus dilawan. Nah, itu yang selalu saya pegang omongannya dan saya selalu sounding. Karena cara kerja ini yang seperti ini yang harus kita sampaikan ke orang supaya bisa diterima. Nah, akhirnya saya ketemu Pak Kanedi dan saya berpikir kita harus berjuang sama-sama. Pak Kanedi jangan sendiri gitu loh. Saya jujur ini baru lah untuk lebih gencarnya ya menginformasikan hidroksi kemana-mana gitu loh. Karena saya berpikir terakhir kan memang COVID banyak dan tinggi. Semakin ke sini semakin banyak orang yang meninggal. Dan meninggalnya itu bukan lagi tidak kenal. Sekarang teman, kenal, saudara juga meninggal. Dan ini kita tidak bisa diam. Saya tipikal orang yang orang ada begini, kita tahu, kita pakai, kenapa kita nggak share. Masalah orang terima, nggak terima, itu adalah pilihan. Saya cuma berpikir, ya terserah lah. Memang saya sering share ke grup. Ada kalanya mereka bilang, wah Mega promosi nih, Mega istilahnya jualan. Saya bilang, sorry, hari gini bukan waktunya kita jualan, kita promosi. Hari gini waktu kita untuk saling menjaga, siapapun itu. Jadi akhirnya ya saya sudah memang maunya dengan kondisi sekarang, daripada kita tidak berbuat apa-apa, kita harus saling sharing, harus saling membantu. Akhirnya kalau untuk pengalaman saya, kalau keluarga saya sih kebetulan ya syukur sampai hari ini aman. Karena kita selalu saling mengingatkan. Pembantu ketemu Gojek, saya selalu ingatkan pakai hidroksi. Pembantu keluar, pakai hidroksi gitu loh. Supir, saya juga selalu ingatkan. Apalagi waktu itu dia mau pulang kampung segala macam. Pembantu saya pulang kampung, saya bekalin hidroksi. Saya bilang sepanjang jalan tidak boleh ngobrol dan semprotin hidroksi. Saya bawain mereka hidroksi. Akhirnya aman gitu loh. Nah, terakhir adik saya, keluarga saya pakai juga, tapi adik saya kena COVID. Dia ada kencing manis. Nah, saya di situ tuh langsung saya bilang, lu pakai hidroksi, lu pakai nebulizer. Nah, untungnya dia nurut dan syukur ya dia cepat sembuh tanpa terlalu berat gitu loh Pak. Nah, sekarang akhirnya saya juga tahu juga bahwa nebulizer itu sangat membantu. Pada saat teman saya partner bisnis juga, dia cerita, lu belum pernah kena COVID ya? Dia bilang gitu, jangan sampai kena. Kadang-kadang gue kena, loh lu kena? Iya. Nah waktu itu saya pernah telepon dia, suaranya bindang-bindang, pilek-pilek begitu. Saya bilang, Ton, pakai hidroksi, udah Ci, dia bilang gitu. Pakai nebulizer loh, apa itu nebulizer? Nebulizer tuh alat anak bayi kecil tuh kalau ingusan nggak bisa keluar, lu pakai itu ingusnya keluar. Saya ngomongnya seperti itu. Beli di mana Ci? Beli di Topet aja, di online aja. Karena waktu itu saya belum
ada nebulizer. Terus dia pakai ternyata. Dan waktu setelah disembuh dia bilang, Ci, itu nebulizer sangat membantu. Dia bilang, waktu saya nggak pakai nebulizer itu sesek. Dia bilang susah napas. Nah, pakai nebulizer itu keluar slamnya dan campur darah, gitu loh. Nah, di situ saya merasa, wah, berarti banyak yang meninggal gara-gara nggak bisa napas. Dan nebulizer hidroksi ini bisa membantu, gitu loh. Kenapa? Nah, informasi ini harus saya sampaikan kemana-mana. Saya langsung berpikir, walaupun terserah ada orang mau dengar apa enggak, buat saya, kalau ada kebaikan itu kita harus sharing. Dan saya ketemu lagi nih di grup, tiba-tiba ada orang, Ci, kakak saya masuk ICU. Nah, kalau cerita tadi Pak Edi soal ICU, nebula hidroksi masuk ICU, ini juga udah terjadi, Pak. Jadi ibunya ini punya adik dokter juga, dokter bedah. Dokter bedah, kolonel juga, suami istri kena COVID. Nah, dia minta hidroksi ke saya. Cuma dia memang belum pakai nebulizer. Waktu saya dapat informasi yang teman saya kemarin sembuh pakai nebulizer itu, saya info dia, ibu pakai nebulizer. Apa tuh, Cik? Kebetulan saya masih ada stok di rumah, saya kirimin. Dan itu dipakein. Dia bilang gimana caranya? Nah, ternyata sama si dokternya itu dipakai ke diri dia. Nah, mereka berdua oksigen. Jadi oksigen dicabut, ganti hidroksi, nebulizer 10 menit. Campur lagi, pakai lagi oksigen. Nah, suaminya lebih cepat baik. Dan akhirnya dia harus pakai, dia jagain istrinya. Nah, itu dia lakukan. Terakhir, saya belum tanya lagi, terakhir sekarang ini, terakhir dia bilang udah keluar rumah sakit, udah keluar ICU. Dia bilang cuma memang belum pulih banget, nggak apa-apa Bu, itu akan berangsur, hidroksinya pakai terus, saya bilang. Itu harus dipakai. Iya, Ci, dia bilang saya akan ngekan, dia bilang gitu. Nah, itu yang kebahagiaan yang saya dapat, yang saya nggak dapat dari kita bisnis apapun, atau jualan apapun gitu loh. Nah, di sini ya saya bertekad siapapun, kenal nggak kenal, kalau kita ngobrol ya saya selipin dulu pakai hidroksi lah. Apa tuh, Ci? Ya memang kita harus bawel-bawel, harus sharing ke mereka. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi balik lagi kalau kita niat baik, kita harus teruskan. Saya selalu bilang juga sama teman-teman, kalau lu udah percaya, lu sudah buktikan, lu sharing ke yang lain. Karena produk ini bisa bantu gitu loh. Nah, terakhir yang programnya, saya cerita yang ketemu Pak Edi ya, yang 2 hari saya intilin, akhirnya saya berpikir, ini harus kemana-kemana, kita harus bergeraknya. Akhirnya saya ketelepon teman saya yang kebetulan dekat sama Pak Ahok. Nah, kita akhirnya ketemulah Yayasan BTP. Ini Pak Edi, saya nggak apa-apa cerita ya. Boleh, Mega, silakan. Nah, akhirnya saya meyakinkan dia, dan akhirnya waktu itu kita Zoom sama Pak Ahok dengan Direktur Pertamina juga, rumah sakit. Nah, Pak Ahok waktu itu kita ada Pak Edi, ada Pak Pras, akhirnya kita share di situ. Nah, waktu itu Pak Edi diminta untuk bikin surat ke rumah sakit Pertamina. Karena waktu itu dokter menyatakan, kata Pak Ahok, kalau memang ini bagus, pakai aja ke pasien-pasien yang di sana yang dirawat. Nah, cuma si dokter bilang bahwa untuk rumah sakit itu ada standar prosedurnya yang harus dipakai, SOP-nya yang dipakai, bahwa nggak setiap obat bisa dipakaikan ke pasien. Nah, akhirnya dari teman saya yang memang dari Yayasan BTP itu, dia bantu lagi dengan mungkin berbicara dengan Bu Ima Mahdia, orang DPR. Akhirnya kita bikin program, Pak Edi, bukan kita lah, Pak Edi bikin program untuk share hidroksi di 2 RW di Jakarta, di Petamburan dan di Grogol. Di Grogol Petamburan sama di Wijaya Karya. Bahkan Edi share ada 15.000 botol waktu itu. Dan kita akan membuktikan supaya ini lebih bisa dibawa ke target Pak Edi kan ke Jokowi sebenarnya. Jadi kita berharap dari sini bisa naik lagi ke Pak Jokowi. Nah, ini kemarin Bu Ima akhirnya memimpin proyek ini. Dia melibatkan wali kota Jakarta Barat, camat, lurah, RW, RT, dan itu kita laksanakan di bulan Juli, mungkin awal ya, seingat saya awal. Nah, waktu itu kita mulai drop dan mereka share ke penduduknya sekitar 14.000 sekian orang. Nah, itu diberikan ke orang yang tidak kena COVID dan yang kena COVID. Pada saat awal itu laporan dari RW, yang RW 2, seingat saya RW 2, itu ada 39 isoman. Pada saat itu COVID lagi tinggi, naik terus setiap harinya. Nah, terakhir 6 hari kita tanya di grup, gimana update-nya hari ini?
Hari ini syukur alhamdulillah tinggal 8 dari 39. Kita happy banget dengernya. Tapi kan ini proyek masih berjalan, masih harus sekitar 2 minggu gitu loh. Nah akhirnya mungkin 2 minggu kemudian ya memang ada bilang zona mereka sudah hijau untuk yang wilayah 2 RW ini yang kita kasih hidroksi. Nah untuk RW sebelah itu mereka punya data itu naik. Jadi ini suatu pembuktian yang tidak bisa dibantah dan buat Pakan Edi lebih yakin lagi untuk maju bahwa ini adalah pembuktian hidroksi itu bisa membantu satu terhadap orang yang tidak terkena COVID dan yang terkena COVID. Yang terkena COVID tinggal mereka semakin turun ya orangnya. Yang tidak kena COVID malah tidak bertambah kan akhirnya. Nah balik lagi kita butuh orang-orang yang sudah pakai hidroksi, yang sudah yakin hidroksi untuk mau sharing. Kalau enggak kita kondisi begini tidak akan pernah lepas. Mau sampai kapan? Semakin banyak orang yang susah, semakin banyak orang yang meninggal, semakin banyak orang yang perusahaannya juga jatuh gitu loh. Dan saya nggak mau, saya harus berbuat sesuatu di balik satu ya sisi kemanusiaan. Kita hidup itu pengalaman dari kita melihat orang yang meninggal. Mau kaya apapun akhirnya ditinggal juga. Nah kita harus bantu saling membantu Pakan ya. Karena Pakan itu juga kan semangatnya tinggi. Kita harus semangat untuk membantu Pakan Edi. Kalau memang orang nggak percaya, tinggalin aja. Uang kita niatnya baik kok. Kita membantu banyak orang gitu loh. Istilahnya mereka nggak punya duit pun untuk beli, mau pakai, mau minta, saya pun kasih, Pakan Edi pun akan kasih, gitu loh. Tapi balik lagi, kalau memang tidak tahu, ya nanya, tapi jangan menjelekkan. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang bikin saya sedih, gitu loh. Jadi saya tetap bertekad sampai kapanpun akan terus membantu hidroksi, karena saya juga sudah dijaga dengan hidroksi. Begitu Pak Kadewa. Oke. Sudah berapa banyak Bu hidroksi yang disebar oleh Bu Mega? Jangan tanya jumlah Pak. Kalau yang disebar di itu aja tuh di Grogol berapa? 15.000 ya Pak bahkan ya. Tapi enggak lah, jangan lihat jumlah lah. Yang paling enggak, saya bagian dari kecil yang bisa sharing, yang bisa bantu hidroksi. Itu aja Pak. Jangan lihat kuantitinya. Saya mungkin sedikit saya. Karena saya juga bertekadnya itu lebih kuatnya pada saat setelah ketemu Pakan Edi. Gitu. Okay. Next ketemunya nanti mungkin dari sini Pakan Edi mungkin akan dibantu ketemu. Kemarin dijanjikan ketemu Pak Pramono ya. Mudah-mudahan nanti saya ingatkan Pak Husin untuk Pak Hasto kayaknya ya Bu. Pak Hasto ya. Pak Hasto. Ya. Oke Bu Mega. Kalau Bu Mega untuk efektivitas hidroksi ke depan gimana menurut Bu Mega? Justru hidroksi ini akan membantu Indonesia Pak. Harus ini makanya harus bisa sampailah ke orang-orang penting yang bisa memberikan instruksi, bukan lagi menghimbau. Nah kita saling bahu membahu lah. Siapa punya link ya tolong bantu. Kita bukan lihat lagi ini siapa pahlawannya. Udahlah, ini demi kemanusiaan semua saling membantu. Saya juga nggak enak kalau bilang oh ini yang bantu, ini militan enggak. Karena kita masing-masing kan harus saling jaga gitu loh. Yeah. Uang kita hidup cuma sekali Pak. Kalau tapi tiba-tiba kita yang kena, terus kondisinya sampai kenapa-napa kan sedih Pak. Yeah. Jangan sampai kejadian. Oke, Bu Mega luar biasa sharingnya. Ada getaran-getaran patriotis nasionalis yang optimis gitu ya untuk ke depan. Nggak ditekan lagi kan Bu Mega. Pakan Edi. Nah, oke, terima kasih Bu Mega sharingnya. Thank you. Ya, salam sehat untuk keluarga. Thank you Bu Mega. Thank you Pak. Ya. Sebelum ke Bu Ninis sama Bu Restu, kayak Bu Restu tuh lucu ya, Mak Centong aja deh. Nanti manggilnya Bu Restu ya. Saya ke yang ganteng dulu nih, Mas Freddy Su. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Wah. Ya. Oke, kita ketemu di malam ini Mas Freddy. Terima kasih waktunya. Langsung saja Mas Freddy, ini kenal hidroksi dari mana dan dari siapa? Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal tidak sayang. Makin kenal makin sayang. Bukan lautan tapi kolam susu. Perkenalkan nama saya Freddy Su. Selamat malam Pak Kanedi, Pak Dewa, Ibu Meda dan semua kawan-kawan, Ibu semuanya. Pak Freddy Su. Ya. Sebenarnya gini, sebelum mulai ke Zoom pada hari ini, saking antusiasnya hari Rabu kemarin saya sudah standby Pak. Laptop sudah standby,
sudah ganteng, sudah buka Zoom, kok nggak nongol-nongol jam 7 lewat, setengah 8 lewat. Akhirnya saya hubungin Pak Dewa. Katanya bukan hari ini, harusnya hari Jumat, Pak. Jadi saking antusiasnya, Rabu kemarin saya sudah di depan laptop, Pak. Udah ganteng ya. Betul ya, Pak Dewa ya? Ya, betul. Rabu kemarin ya. Saya Iya. sudah foto, kok belum mulai-mulai nih Belum 7.40. mulai-mulai. Iya, akhirnya ternyata baru hari ini. Oke, kembali ke pertanyaan di awal. Saya tahu dari mana? Saya kenal dengan Bu Mary Chiang, atau di akrab saya panggil Cia-Cia, Ibu Cici Cia-Cia itu sekitar kurang lebih dari saya anak-anak sampai saya punya anak. Sekitar 30 tahun lebih saya kenal dekat dengan beliau. Nah, beliau menginformasikan saya bahwa ada satu produk namanya hidroksi. Ini hidroksi. Sebenarnya bukan produknya yang saya ingin tahu. Bukan produknya, tapi adalah orang yang mereferensikan yang saya percaya. Karena ketika Cici Cia mengatakan, Ibu Mary mengatakan ini produk bagus di pandemi ini, saya percaya 100% kepada apa yang disampaikan oleh Cici Cia. Kemudian saya gunakan, saya, istri, anak-anak, mama, lalu ART, mertua dan sebagainya, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Dan ada satu hal yang membuat, tadi Bapak Ibu kawan-kawan juga mengatakan bahwa lebih pede ya menggunakan hidroksi kemana-mana. Saya siaran radio, lalu saya syuting film, sinetron, MC, dan meeting dan sebagainya. Bahkan di saat yang paling ada satu hal yang saya tidak lupakan adalah pada saat saya nge-MC itu di salah satu event, saya bertemu dengan seorang senior yang mungkin saya sudah anggap sebagai ayah, sebagai papa. Kebiasaan adalah cipika-cipiki ini nggak bisa hilang. Walaupun di masa pandemi, harusnya kan jaga jarak kan. Cipika-cipiki dipeluk saya, lalu dipeluk istri saya, dan saya tampil di panggung bareng. Sekian jam Pak Edi, sekian jam saya di panggung bersama beliau. Lalu tetap saya gunakan hidroksi, dan akhirnya setelah saya pulang ke rumah, 2 hari kemudian dapat informasi bahwa Bapak tersebut terkonfirmasi COVID-19. 2 hari kemudian, saya sempat pelukan di cipika-cipiki, sekian jam di panggung bersama beliau, ngomongnya dekat, nggak pakai jarak, dan sebagainya. Ini otomatis membuat saya parno, Pak Edi, Pak Dewa, dan semuanya. Karena malamnya itu saya sempat ngubungin, nggak dibalas. Besoknya saya sempat hubungin, kok nggak dibalas lagi. 2 hari kemudian saya hubungin lagi. Ternyata beliau terkonfirmasi COVID-19. Wah, gimana dengan saya yang udah di Cipika, yang udah dipeluk, dan sebagainya. Nah, ternyata ya sampai sejauh ini ya, puji Tuhan, kami keluarga sehat, aman, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga tetap menyemprotkan hidroksi setiap saat. Ada hal lain adalah, selain yang paling berkesan buat saya adalah, di saat syuting juga sama, Pak. Syuting itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Karena syuting nggak mungkin pakai masker. Di film itu nggak mungkin ada pemain pakai masker, betul ya? Nah, di situ ada kru, ada pemain, dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang saya jadi ngeri-ngeri sedap. Ya, kembali bahwa Ibu Mary mengatakan bahwa kita lebih pede gitu menggunakan hidroksi. Ya tetap harus jaga prokes. Nah, saya semprot pada saat sebelum pergi, saat pergi, dan pada saat momen-momen tertentu. Seperti itu. Nah, kalau pengalaman lainnya apa sih? Saya sudah menginformasi sejak awal mengenai hidroksi ini kepada siapapun, baik di grup WhatsApp, keluarga, saudara, bahkan sampai teman-teman keluarga, keponakan yang terkena ataupun terpapar virus COVID-19. Di saat sedang Zoom ini agak aneh nih, Pak. Kawan saya yang terkena COVID-19 itu tiba-tiba WhatsApp saya. Dan WhatsApp saya, ketika itu dia malam-malam hubungin saya. Dia bilang, bro, gua kena nih, bro. Dia bilang, kenapa, bro? Mukanya tuh udah kayak kepiting. Udah merah banget. Saya nggak bilang apa-apa lagi. Lu sekarang pakai hidroksi. Dan juga saya ada beberapa yang saya kirim langsung ke teman-teman, ke saudara, langsung saya kirim. Karena saya ada stok banyak. Saya pun dikasih banyak oleh Cici Cia. Dan saya kirim-kirimin ke saudara semua, akhirnya dia pakai. Nah, apa yang membuat hidroksi ini bisa dijadikan satu pegangan ya kalau saya bilang? Rata-rata yang saya berikan hidroksi pada teman-teman ataupun keluarga, siapapun dia yang terpapar virus COVID-19, tidak sampai ke tahap yang mengkhawatirkan. Itu poinnya, Pak. Cuman memang sayangnya pada saat orang menghubungi saya, banyak yang sudah terpapar. Akhirnya tetap saya sarankan gunakan ini. Selain dengan obat-obatan yang ditunjang oleh pihak medis ya tentunya ya. Tapi sepengalaman saya bahwa rata-rata orang yang terpapar virus COVID-19 ini yang saya berikan hidroksi ataupun dia beli sendiri di online,
itu tidak sampai ke tahap yang lebih mengkhawatirkan. Nggak sampai parah lah, ibaratnya seperti itu. Ya. Dari teman-teman Pak Mas Freddy itu yang apa yang Mas Freddy punya pengalaman yang paling berkesan gitu dengan teman-teman yang terpapar? Kawan saya yang barusan hubungin, saya sempat tanya dia, ini ada videonya juga. Dia malah kirim saya sekarang ini, kalau kelihatan ya. Siap bro, ada di meja kerja selalu. Nah, ini barusan nih, dan sedang Zoom. Saya bilang, masih pakai ini nggak bro? Masih pakai nggak? Dia bilang, siap bro. Ada di meja kerja selalu. Jadi, semenjak beliau terpapar, mukanya kayak kepiting udah merah, udah sesak, lalu dia gunakan ini, dan juga tentunya ada medisnya juga ya, yang lainnya. Dan sampai sekarang beliau nggak pernah lepas dengan hidroksi. Lalu keponakan saya kirimin juga. Dan itu yang tadi saya bilang, bahwa kebanyakan orang yang hubungin saya sudah terpapar, Pak. Sudah terpapar, baru cari saya gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa saya nggak memberikan informasi ini. Tetap saya informasikan seperti kawan-kawan lainnya. Baik itu grup, baik itu pribadi ketemu orang, ataupun ketemu siapapun, saya bilang, coba deh bro, pakai ini deh. Bilang, saya bukannya jualan, tapi Anda silakan lihat di online itu ada. Karena kalau saya ini, lu jualan ya bro? Enggak, silakan aja beli di online gitu. Nah, pengalamannya apa? Yang tadi saya katakan Pak Dewa, intinya adalah, kalau yang belum kena, sampai jauh ini, seperti saya dan keluarga, aman-aman aja. Tetap jangan terlalu percaya diri ya, harus jaga diri juga itu loh. Tetap gunakan ini. Tapi yang sudah kena, tidak sampai ke tahap yang mengkhawatirkan. Paham ya Pak Dewa ya? Nggak sampai ke ICU, nggak sampai bagaimana. Intinya adalah mereka sembuh gitu loh. Dengan kolaborasi lainnya juga. Oke, Pak Freddy. Pak Freddy, efektivitas hidroksi ke depan untuk menghadapi pandemi ini yang berkepanjangan ini seperti apa menurut Pak Freddy? Gimana maksudnya Pak? Efektivitas hidroksi ke depan menurut Pak Freddy gimana? Perlu banyak informasi yang disebar lagi ya, selain militan-militan yang begitu luar biasa, dan juga ya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Tadi Cica mengatakan bahwa bahkan saya sempat nonton TV, saya nggak sebut nama, ada orang mengatakan bahwa yang menyebabkan kematian itu sebenarnya adalah obat-obat yang memang tidak tepat sasaran. Obat-obat tidak tepat sasaran, lalu faktor paranoid juga, psikologi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini bisa disebar lagi lebih bagus ya Pak Edi, ya saya nggak tahu dengan cara seperti apa, dan militan, ini angka lebih bagus lagi Pak. Karena kan kita nggak perlu obat, kita bisa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, yang dikatakan tadi mau 5M, mau 6M, tambah 1M lagi Pak. Apakah itu memakai masker, sudah biasa, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh, menjaga hati dan pikiran, tambah 1M lagi, menggunakan hidroksi Pak. Itu poinnya. Itu aja. Oke, luar biasa. Oke Pak Freddy, terima kasih waktunya, sharingnya yang luar biasa. Salam sehat untuk keluarga. Ya, terima kasih buat Cici Acia, Ibu Mary dan juga Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Oke. Kita lanjut ke Mak Centong ya. Bu Ninis, nggak apa-apa ya Bu Ninis ya, nanti jadi gem ini ya. Ceritanya luar biasa dari Bu Ninis. Tadi di awal juga Pak Edi menyatakan Bu Ninis punya cerita yang luar biasa karena membuat sejarah juga ya. Hidroksi masuk ICU gitu ya. Nanti cerita ya Bu Ninis ya. Nanti kita dengerin dulu nih. Mak Centong ini besok subuh sudah mau ke tempat vaksin juga. Barusan pulang dari tempat vaksin, besok pagi subuh harus berangkat lagi. Ya mungkin Bu Mak Centong dulu nih. Mak Centong ini ceritain dong, kenal hidroksi dari siapa dan kapan ini? Halo, selamat malam semua. Malam. Pasti Pak Freddy kenal sama saya pernah hire dia jadi MC Pak Freddy. Ibu Restu. Gitu. Oke, teman-teman, malam ini saya pengen cerita mungkin secara ini aja, singkat apa yang saya alami. Jadi kalau saya kenal dari mana hidroksi, saya kenalnya dari tangan Tuhan loh. Nggak tahu siapa yang kenalin. Tahu-taunya tiba-tiba saya tuh mengurus lingkungan saya itu terpapar COVID ya. Tiba-tiba entah gimana, kok Bu Asniati kirim saya hidroksi. Kenal juga enggak loh. Ternyata Bu Asniati itu kantornya itu ke rumah saya ada sekitar 20 langkah. Gitu. 20 langkah. Terus saya tuh membagikan hidroksi ke tetangga saya itu sekitar bulan September. Bulan September. Bulan September
Saya ini ceritanya paling jagoan. Udah dua tahun ini saya berjuang di COVID. Orang-orang nggak masuk Wisma Atlet, saya masuk Wisma Atlet yang terdonasi. Nah, jadi saya belum terpapar nih. Belum terpapar. Semua orang saya bantuin. Saya justru terpaparnya di rumah kakak saya. Rumah kakak saya. Saya dirawat loh. Saya dirawat di rumah sakit RS Polri. Pak Edi tahu, Bu Hasniati tahu. Saya itu punya hidroksi, saya bagi-bagiin orang terus. Sampai saya sendiri nggak ini. Karena saya nggak tega lah gitu ya. Jadi orang saya bagi. Giliran saya satu. Jadi saya tuh, aku yang ngasih-ngasih obat orang kok. Maksudnya obat-obat COVID yang lainnya, vitamin. Aku nggak aku sampai lupa diri sendiri. Jadi aku cuma punya hidroksi. Saking nggak punya obat, jadi aku nyemprot-nyemprotin aja gitu. Totalnya tau gak teman-teman? Aku itu 3 hari dirawat di RS Polri. Sembuh COVID. Sembuh COVID, aku saking cepetnya sembuh, nggak ada yang percaya aku sembuh. Sampai aku sampai sekarang dimusuhin teman-teman. Dimusuhin teman-teman karena apa? Sangkanya tuh aku sakit bikin konten. Bukan sakit betulan. Sedih deh, sedih banget deh. Gitu, aku bikin apa. Terus besokannya suami saya kena. Suami saya itu komorbid, jantung bocor, darah tinggi, bla 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 bla, banyak deh komorbidnya. Saya rawat di rumah karena saya ngalamin di ICU, ngalamin di ruang perawatan RS Polri. Begitu mencekamnya. Jadi saya nggak mungkin kalau saya bawa suami saya ke rumah sakit, kayaknya mungkin suami saya 3-4 hari lewat deh. Jadi saya ngerawat. Saya rawat setiap hari suami saya semprotin pakai hidroksi selama sebulan. Saya nyanyiin, saya gembirakan, sembuh suami saya. At least saya janji sama Tuhan saat itu. Saya sudah sembuh 3 hari, saya bisa sembuh suami saya janji. Saya akan bantu siapa aja. Ya, saya janji sama Tuhan. Ternyata saya begitu ngomong, besokannya banyak orang yang minta tolong. Karena saya sembuh 3 hari. Mohon maaf, saya sembuh ditanya sama teman-teman gini, Mak, lu obatnya apa, Mak? Minum apa? Minum ini. Kan karena orang tuh lagi jauh-jauhnya vitamin, vitamin lagi mahal-mahalnya, obat lagi susah-susahnya. Saya cuma bilang, COVID itu nggak ada obatnya. Orang saya di rumah sakit cuma dikasih paracetamol, dikasih panadol, sama vitamin kalpit, yang vitamin C yang zaman dulu yang kuning-kuning gitu ya. Terus lu sembuh pakai apa? Gue iseng, gue semprotin sama hidroksi. Dah. Terus saya saat itu orang-orang tanya beli di mana. Saya bilang gue dibagi sama temen, gue gak kenal orangnya yang mana. Saya gak kenal yang namanya Bu Hasniati. Gak kenal. Terus saya namanya Pak Edi, saya gak. Tapi dia baik. Coba dia minta deh. Terus kalau kalian mau beli, ada di Tokopedia. Terus ada deh beli di Bu Hasniati. Jadi saya mereka saya kasih langsung nomor kontaknya. Akhirnya lama-lama banyak nih teman yang saya bantu ya. Dan saya selama bantu orang, saya nggak pernah sebutin obat. Karena saya begini, saya sendiri sembuh cukup dengan pakai Panadol. Terus ada orang yang sembuh dengan obat yang lain. Jadi kan obat untuk seseorang itu nggak pernah ada yang sama ya. Dan kemampuan begini, ada mungkin orang yang sanggup beli obat jutaan. Kalau kita bilang obat ini bagus, belum tentu di orang itu sanggup beli. Dan belum tentu di orang itu bisa bisa cocok gitu. Tapi saya bilang, saya pakai ini aja gitu kan ya. Saya bilang mungkin ini nggak obat, tapi minimal ini ngebersihin mulut kita, ngebersihin hidung kita, saya bilang begitu kan ya. Sementara si COVID itu, saya sok tahu deh, pokoknya ngomong padahal kita kan nggak ada link, nggak ada literatur tentang corona itu setiap hari ada tulisan corona ya tentang COVID. Tapi kita kan juga nggak bisa langsung ditelan-telan mentah bahwa ini jurnal ini ataupun literatur itu udah fix gitu kan, karena semua banyak orang menulis. Saya cuma bilang gini aja deh pakai logika. Mulut kita ini pasti kotor, udara masuk, hidung kita juga pasti kotor. Dah kita bersihin aja deh hidung kita, mulut kita deh dari kotoran-kotoran termasuk dari si virus corona. Nah, hasil saya termasuk membantu menjual. Sebetulnya bukan menjual,
Saya menunjukin, ini belinya masih ini sama Bu Asniati, belinya sama sini sama sini. Kenapa saya nggak jual langsung? Karena saya sangat sibuk ya, bapak-bapak ya, so sibuk. Sibuknya gini, setiap hari itu banyak orang yang minta tolong saya untuk rumah sakit. Atau orang yang begitu positif, Bu, saya positif lah. Kenal saya dari mana gitu kan? Dari sini, dari sini. Banyak yang saya tolong nggak tahu. Dan saya nggak pernah tanya kamu siapa, terus ini siapa. Saya cuma tanya, ada PCR-nya nggak? Ada PCR-nya nggak? Terus saya sok tahu juga, ada CT-nya berapa gitu. CT-nya berapa? Karena kan dari situ terus kondisinya gimana. Terus tenang aja ya kamu ya. Terus saya ngapain Bu? Coba deh hubungin Bu Asniati deh. Atau enggak saya bilang, Bu Asniati bagi dong. Ini orang nggak mampu gitu. Wah, luar biasa deh dibantu. Luar biasa. Terus sempat lah ya sampai bulan Januari melunjak deh. Sampai saya pernah kehabisan order hidroksi. Dan saya sampai dibilang kedukun COVID sama teman-teman. Karena saya tuh punya feeling begini, hati-hati ya teman-teman. Ini seminggu lagi ini akan pecah nih. Lu pada beli hidroksi deh, cari di mana hidroksi gitu kan. Wah, Mak, nggak ada hidroksi. Oh, disusah di pasaran di mana-mana. Lu hubungin Bu Asniati, sampai saya bilang Bu Asniati, saya bagi, kalau nggak saya bagi, saya nggak mau promosiin gitu. Bu Asniati entah gimana caranya sampai dari Surabaya dipesen, ditungguin sama dia, langsung dianterin ke rumah saya atau dianterin orang-orang yang beli dari saya. Karena orang-orang itu sempat benar seperti kata Pak Predisu, kalau yang megang siapa barang itu, apapun kata orang jelek, kalau yang megang yang memang sudah punya bukti, itu pasti orang akan percaya gitu ya. Nah, selanjutnya saya sempat melandai tuh hidroksi, udah Bu tenang. Bu Asniati kita tenang ya, COVID-nya udah reda. Tiba-tiba pas puasa itu kan sudah melandai ya, sudah melandai. Saya bilang begini, saya sampai bikin status di medsos saya. Saya takut, saya bilang. Entah kenapa saya takut gitu ya. Saya kok setelah COVID ini kadang-kadang saya suka jadi jadi peramal gitu. Sebetulnya sih bukan peramal, saya memprediksikan dengan tingkah laku pola kehidupan masyarakat Indonesia atau Jakarta khususnya ya. Begitu habis Lebaran, jeder, saya bilang saya takut nih. Naik lagi COVID. Bayangkan teman-teman, saya satu hari pernah masukin pasien 122. 122 pasien. Sampai saat ini handphone di saya masih ada 737 chat pribadi orang belum saya buka, masih tanda hijau WhatsApp-nya. Karena isinya, Bu, saya butuh ICU, Bu, saya butuh oksigen, itu masih belum saya buka. Saking segitu banyaknya. Terus saya membantu teman-teman. Udah pokoknya kemarin kita ngalamin ya gelombang Delta, gelombang kedua. Saya cuma bilang begini, tunggu ya sebelum dapat rumah sakit, bersihin hidung mulut kamu. Dengan hidroksi. Dengan apa Bu? Hidroksi. Terus saya punya betadine terserah, tapi kamu lapis dengan hidroksi. Belinya di mana? Cari deh, mau cari di mana aja. Karena memang saya semakin ke sini, saya malah semakin nggak bisa punya waktu untuk mengorderin. Sampai hidroksi itu ganti tutup ya, tutup botolnya. Saya tuh sampai nggak tahu Bu Asniati bilang, tutup botolnya baru. Saya pikir tutup botolnya baru biasa. Nah, terus udah gitu, saya kebetulan hampir dari bulan Maret saya jadi petugas vaksin. Orang-orang ngumpet, saya datengin orang-orang bikin vaksin. Beratusan ribu saya bantu bikin vaksin. Orang-orang bilang, orang gila, apalagi kemarin di Delta saya bantu vaksin. Saya bilang kita bismillah, kita mau bantu orang, saya bilang begitu. Anak-anak buah tim-tim saya dikasih hidroksi. Saya bilang, pokoknya kamu semprotin hidroksi. Kalau kamu mau pulang semprotin hidroksi. Jangan pada cium tangan ibu bapak kamu ya, saya bilang begitu kan. Kita harus melayani orang dengan sehat. Sampai hari ini kita mewajibkan teman-teman kita bersihin hidung hidroksi. Ya. Dan saya bilang, saya nggak mau itu hidroksi kamu masih utuh. Saya bilang, hidroksi itu kamu gunakan seperti kamu gunakan sanitizer. Menjadi kebutuhan. Kalau sanitizer cuci tanganmu, hidung mulut kamu dicuci pakai apa? Kau bilang pakai hidroksi. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, Mas Entong luar biasa nih. Nah, ini tadi Mas Entong kan udah nulis di chat nih.
malam Pak Kanedi tembus 2.500 orang penyintas COVID yang Mak bantu. Ini kalau diceritain luar biasa pasti ya. Nah, menurut Mak Centong, apakah hidroksi ini ke depan itu efektif? Masih efektif? Menurut saya selama manusia punya hidung, punya mulut efektif ya. Menurut saya gitu loh. Oke. Ya satu. Terus kedua apa? Kedua dengan kondisi kita begini, siapa yang bisa ramal COVID sampai kapan? Oke lah terlepas, kita udah herd immunity, terlepaslah kita sudah corona itu sudah apa namanya sudah tidak ada melandai. Tapi kan udara kita makin lama kan juga kurang baik gitu loh. Yeah. Karena fungsi hidroksi sendiri kan juga sebetulnya lebih saya bilang membersihkan, menjaga hidung dan tenggorokan kita. Saya pernah punya pengalaman sampai saya minta kalau nggak salah dikasih selusin atau 20. Adik saya datang dari Kalimantan. Adik saya polisi Kapolsek dari Kalimantan bawa poluan 3 mau ngejar tersangka ke Sukabumi. Mampir ke rumah saya. Kalimantannya itu di pedalaman banget. Begitu sampai saya bilang jangan pada masuk. Padahal itu polisi-polisi jangan masuk. Saya kasih hidroksi punya saya. Saya bilang tolong semprotin. Begitu disemprotin tau nggak teman-teman? Pada hidung gitu. Pada apa? Mohon maaf pada orang sendak. Tahu nggak itu jeroannya keluar dari hidung, dari mulutnya, jeroannya keluar. Saya bilang udah bersih, itu di depan saya ingat banget tuh sampai semprot lagi ya kalian ya, semprot lagi. Terus karena kalian mau masuk ke rumah saya, kalian baru turun dari pesawat, saya nggak tahu kondisi kalian di tempat asalnya. Terus begitu sampai di rumah saya bekalin mereka ke Sukabumi, dan di situ zona merah. Alhamdulillah mereka datang balik lagi. Terus sehat sampai naik pesawat pulang, satu polsek dibagi hidroksi sama Bu Asmiati. Dan itu dipamerin. Begitu Ma minta lagi, beli cari di online. Saya bilang, keadaan polisi bisa beli, saya bilang seperti itu. Jadi menurut saya memang efektif lah. Yeah. Karena kan kita, ini mohon maaf, kita sikat gigi pakai odol, ya kan? Keramas pakai sampo. Mata kita kelilipan, kita pakai insto atau apapun obat mata ya. Sekarang kalau hidung kita, mulut kita, bersihnya pakai apa sih? Gitu. Ya kan? Yeah. Kalau pakai, ya itu aja. Yeah. Membudayakan bahwa memang semua tubuh kita itu harus dibersihin. Dan itu mungkin hidroksi efektif. Plus bonusnya itu di COVID ini membantu banget. Udah gitu aja. Yeah. Oke, terima kasih Mas Centong, luar biasa sharingnya. Selamat istirahat karena besok subuh sudah ke sentra vaksin lagi. Aku pamit ya. Aku besok harus vaksin banyak juga nih, ada 1.500 peserta ya. Jadi aku harus ini ya. Oke, terima kasih. Nanti DM aja, minta aja kontak saya. Aku nitip teman-teman kalau teman-teman butuh wisma atlet, butuh rumah sakit, kontak aku aja lewat Bu Asmiati bisa ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Centong. Sharingnya luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Mas Centong, dan kita langsung ke Jogja. Ada Bu Maria Ninis. Selamat malam Bu Maria. Masih stage. Ya. Oke, nah maaf nih jadi narasumber terakhir nih Bu Ninis, karena ini menyimpan cerita yang luar biasa. Mungkin bisa langsung cerita aja Bu Ninis. Oke, selamat malam Pak Dewa, Pak Edi, ada Pak Suwandi dan semua teman-teman pejuang hidroksi. Saya berterima kasih ada forum ini. Ini saya cerita dulu yang kabar terbaru saya. Ternyata saya positif. Hah? Sekarang saya ini? Positif ya. Oh ya, siap. Ini tadi saya minta mundur masuk karena kami satu keluarga swab. Dan ternyata semua negatif, yang positif saya. Gitu. Jadi bermula dari adik saya drop, lalu saya bawa ke rumah sakit. Satu hari itu saya memang lupa makan karena mengurus adik saya, kemudian lupa juga nggak banyak semprot hidroksi. Lalu saya yang gendong adik saya ke mobil, anak saya yang besar yang nyetir tapi anak saya negatif. Jadi tinggal saya aja. Tapi tetap semangat. Pak Edi kalah sama saya karena Pak Edi pengen terpapar, nggak terpapar. Saya terpapar padahal nggak pengen ini Pak Edi. Iya, siap. Semoga tetap semangat. Iya, saya tetap semangat dan moga-moga ini juga
menambah pengalaman saya. Ketika terpapar saya nggak perlu panik, saya tetap gembira. Saya anggap ini lucu, flu biasa aja. Sehingga saya barusan minta dipesankan sate padang. Kirain mie Jawa, Bu. Mie godok. Nggak apa-apa. Semoga ini bisa juga untuk tambahan pengalaman ke teman-teman semua. Sejauh ini saya tetap tenang gitu. Nah, kembali mengenai hidroksi, dari awal saya menggunakan ini saya mendapat dari adik saya yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Adik saya ini komorbid, gulanya tinggi, lalu jantungnya udah pakai ring. Lalu adik saya waktu itu datang ke Jogja, dia semprot-semprot masih yang versi bening. Apa itu? Saya bilang, ini untuk mencegah terpapar. Loh, saya mau gitu. Akhirnya saya sejak itu menggunakan, saya kontak Pak Edi, kemudian saya mendapat penjelasan banyak dari Pak Edi, yang ada dalam pikiran saya, ini harus disebarkan seluas mungkin. Lalu kami waktu itu banyak komunikasi, Pak Edi apa yang bisa saya bantu, karena menurut saya dengan penjelasan Pak Edi ini sangat membantu pemerintah dan masyarakat tentunya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video yang viral, itu terjadinya di sini setelah Pak Edi ini yang tinggal bersama penderita COVID. Nah, waktu itu memang saya mempertemukan dengan teman-teman media karena menurut saya waktu itu sangat bagus kalau ini disebarkan, namun dampaknya ternyata setelah itu malah pemberitaannya negatif gitu. Banyak yang negatif, kalau kita googling kan paling atas itu hoax dan sebagainya. Namun saya punya keyakinan suatu saat ini akan terlewati. Lalu semoga dengan sejauh ini dari tahun lalu saya menggunakan sampai kemarin, puji Tuhan saya nggak pernah terpapar. Flu pun nggak pernah gitu. Tapi mungkin ini terpapar karena memang kondisi fisik saya kemarin sangat lemah. Lalu saya tetap bersemangat menyebarkan, memberitahu teman, bahkan teman-teman saya nggak percaya, saya sampai kesel gitu. Saya bilang Pak Edi, Pak ini pada nggak percaya, udah Bu, nggak usah terlalu panik gitu. Ya orang yang mau percaya aja. Lalu akhirnya saya tetap menjaga semangat saya agar orang tetap tahu. Bahkan saya komplain ke teman media, ini COVID meledak kemarin kamu sih, saya bercandain gitu. Lalu ya tapi ini semua saya rasa memang harus dialami oleh kita semua, sehingga kita yang punya concern untuk berbuat sesuatu di dalam masa pandemi ini, kita nggak boleh surut semangat kita gitu. Nah, saya pun terus akan semangat Pak Edi untuk menyebarkan hidroksi karena memang udah terbukti manfaatnya. Nah, adik saya yang tadi diceritakan Pak Edi, mohon maaf saya sambil minum karena tenggorokan saya gatal. Adik saya tadi malam itu drop. Jadi dia masuk ke rumah sakit lebih karena gulanya tinggi. Saturasi masih 98. Gulanya ternyata 600. Tadi malam saya dikontak dari rumah sakit bahwa adik saya kondisinya drop, gulanya 70, saturasinya di bawah 90. Lalu saya dikasih tahu dengan kondisi seperti ini kemungkinan bisa jantungnya berhenti berdetak setiap saat. Ya, tentu saya nangis gitu, tapi kemudian saya minta tolong sama dokternya untuk bisa dikasih hidroksi. Karena satu, adik saya rajin. Sebelumnya rajin menggunakan. Nah, dan mungkin terpaparnya pun ringan karena saturasi juga bagus, batuk sekali doang, demam nggak ada. Nah, jadi dengan tadi setelah akhirnya digunakan hidroksi, saya sampaikan bahwa secara psikologis mungkin adik saya juga akan merasa tenang kalau digunakan hidroksi lagi. Nah, tadi saya udah update juga ke Pak Edi kalau saturasinya udah naik dan hidroksi udah diberikan. Saya bersyukur pihak rumah sakit juga kooperatif, termasuk rela menggunakan hidroksi ini, bisa memasukkan hidroksi ini.
kira-kira terus satu lagi yang saya lakukan adalah saya melihat kemarin itu banyak sekali yang terpapar pada saat yang penyebaran tinggi di Jakarta, setiap hari update teman meninggal, teman terpapar. Lalu tetangga sekitar juga di RT saya itu relatif terkendali karena awalnya saya udah bagikan hidroksi Pak RT. Lalu ada 3 RT yang saya bagikan, tapi mungkin ada RT saya yang sangat disiplin sehingga terpaparnya sedikit dan sekarang udah 0. Malah sekarang saya gitu. Nah, lalu dari teman yang sembuh ini dibantu, saya kirim hidroksi sembuh, beberapa teman yang terbantu, lalu anak-anak mahasiswa yang biasa nongkrong di sini ngopi itu udah kita bantu aja sebisa kita budgetin, kita punya sekian budget sekian untuk membantu masyarakat yang terpapar. Harapannya nanti ketika sembuh dia membantu lagi orang lain membelikan 1 hidroksi gitu. Saya kasih dulu 10. Saya kasih dulu 10 untuk memulai. Dan rupanya ini kesadaran beberapa teman yang sembuh itu cukup tinggi. Kebetulan nggak bisa join karena sedang join Zoom lain. Tapi ada beberapa di sini yang masih bergabung. Ada David, ada Gian. Lalu yang banyak mendampingi orang yang terpapar diupdate, kita kirimin hidroksi, dipinjemin oximeter. Lalu kami kasihnya nanospray karena nebulizer kan mahal. Jadi kalau kita kirimin hidroksi dengan nanospray. Nah, rupanya cukup membantu banyak orang, cukup membantu gitu. Untuk yang gerakan relawan ini belum terlalu banyak karena kami dari lingkungan sekitar, dari teman-teman, dari orang-orang sekitar kita gitu. Tapi kalau untuk pengiriman hidroksi sendiri, kita udah bantu banyak orang. Mungkin Pak Edi bisa melihat dari penjualan hidroksi yang melalui saya. Kurang lebih begitu Pak Dewa. Doakan saya cepat negatif nih, biar nanti semakin ada bahan tambahan testimoninya hidroksi. Harus Bu, kita selalu mendoakan Bu Ninis ini. Saya juga baru tahu ini Bu Ninis. Iya, jadi iya, saya sudah wisuda kemarin, tinggal Bu Ninis nanti. Bu Ninis, dari sekian banyak yang sudah dibagi dan membantu banyak orang, yang paling berkesan Ibu bisa cerita nggak? Iya, yang ikut relawan ini Mas. Pak Dewa, yang ikut relawan ini namanya Mas Bayu. Ternyata setelah dia sembuh, dia cerita bagaimana dia berjuang dari jalan 10 meter aja, itu perjuangannya luar biasa. Nafasnya sesek, udah halusinasi gitu. Tapi sembuh. Dan beliau ini semangat banget membantu orang lain. Spirit seperti beliau ini menurut saya mungkin bisa ditularkan ke yang lain. Ketika kita sembuh, ayo membantu yang lain. Ya, baik Bu Ninis. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Tentang hidroksi itu efektif ke depannya gimana menurut Bu Ninis? Saya yakin masih sangat efektif Pak Dewa. Kalau saya nggak pakai, mungkin saya udah terpapar dari kapan-kapan karena mobilitas saya cukup tinggi. Tahun lalu, akhir tahun sampai awal tahun saya masih mondar-mandir ke Jakarta. Lalu di sini kafe kami buka. Kebetulan saya ada kopi. Nah, ini yang lucu. Sebentar. Sebelum PPKM, tidak ada satupun anak-anak yang biasa nongkrong di sini terpapar. Lalu mereka tiap hari itu saya paksa pakai hidroksi. Kita bercanda, ayo pakai, jangan ada COVID di antara kita itu. Mereka rajin pakai. Nah, saat PPKM, mereka kan nggak ke sini. Saya tutup kafenya. Kami ikut mendukung pemerintah, saya tutup aja dari tanggal 1 Juli. Rupanya pada saat PPKM itu di luar mereka pada kena. Nah, untungnya mereka udah tahu hidroksi. Jadi pada WA, Mbak, Tante, gitu, saya positif, tolong minta hidroksi. Nah, akhirnya kita kirimin. Nah, ya begitulah kira-kira. Jadi saya masih yakin kalau kita rutin pakai dan kondisi badan kita terjaga, masih sangat aman.
Tapi ini kemarin saya udah menyadari ini, wah saya risiko karena satu, saya seharian nggak makan, saya juga beberapa kali lepas masker, saya yang balurin adik saya minyak kayu putih, yang ngasih minum, ya risiko terpapar sangat tinggi dan saya udah siap juga. Ya. Gitu Pak. Oke, luar biasa Bu Ninis sharingnya. Terima kasih banyak waktunya. Terlebih saat ini sedang terpapar juga ya. Semoga cepat sembuh, cepat pulih. Dan ini lebih cepat sepertinya nih, Pak Edi ya. Melihat Bu Ninis bisa ngomong gini. Ya. Anak-anak saya aja bilang begini, Mami kita ini bersyukur ya, beruntung ya. Kita ada hidrooksi, kita kenal Pak Edi gitu Pak Edi. Yeah. Nah, jadi menurut saya ini juga berkah buat keluarga kami yang diberi kesempatan untuk mempunyai tambahan proteksi. Jadi saya tidak akan menyerah untuk terus menyebarluaskan manfaat hidrooksi ini, Pak Dewa. Siap. Oke, Pak Edi mungkin ada komentar? Ya, Bu Ninis, sungguh terharu ya dengar Bu Ninis. Gitulah gambarannya teman-teman. Orang-orang yang tadi menyampaikan itu adalah orang-orang yang percaya pada mimpi kita untuk bisa membantu negara ini. Jadi saya pikir Bu Ninis, saya doakan, kita sudah tahu Bu Ninis, ya kita sudah bersiap 1,5 tahun. Ya kan, saya juga mungkin nunggu giliran kapan saya lengahnya, ya kan. Kita sudah tahu SOP-nya, kita sudah punya peralatannya, ya. Jadi kalau terpapar, yang penting tadi kata Bu Mary juga jangan stres. Kita hadapi peperangan ini dengan jantan ya, bukan jantan ya. Dengan ini, dengan penuh keyakinan kita hadapi, karena kita tahu kok, kita sudah ada jalannya, gitu ya. Yang penting jangan tadi kita kirimin Bu Ninis banyak sekali hidrooksi, mungkin ada 10 liter tadi. Waduh. Karena akan dipakai buat itu kan tadi untuk apa humidifier ya, untuk melindungi keluarga. Jadi gitu. Terima kasih banyak Bu Ninis. Selama ini juga terima kasih menjadi inspirasi kami. Begitu Mas Dewa. Iya, Pak Edi, terima kasih sekali lagi Bu Ninis. Semoga cepat sembuh dan kami yang ada di Zoom ini pasti juga mendoakan Bu Ninis segera pulih dan segera juga melanjutkan misi kemanusiaan kita, apalagi di bulan Agustus yang luar biasa ini ya. Baik, salam untuk keluarga di Jogja Bu Ninis. Ya, siap, terima kasih. Ya. Oke, sekarang kita ke Pak Edi ya. Dari 6 narasumber kita ada Bu Ninis, Bu Cindra, Bu Mega, Mak Centong, Bu Mary, dan Pak Freddy ini. Closing statement Pak Edi untuk menutup perjumpaan kita nih malam hari ini. Jadi itulah Mas Dewa, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, tetap setia. Mudah-mudahan acara ini tidak makin lama makin membosankan. Ya, jadi kita harap pada minggu-minggu yang akan datang ada banyak sekali tema-tema yang kita bisa bawakan. Tadi saya mengajak teman-teman pejuang-pejuang hidrooksi tadi, ini hanya sedikit dari sebagian besar. Jadi kita akan coba hadirkan lagi di minggu-minggu yang akan datang. Mereka punya kisah yang unik, bagaimana attach ke hidrooksi. Mereka yang punya kisah yang unik, bagaimana mereka membantu orang. Lalu kita boleh tanyakan, misalnya selalu ditanyakan oleh Mas Dewa tadi, mortalitasnya sudah berapa? Rata-rata kita menemukan bahwa mortalitasnya sangat rendah, kecuali orangnya terlambat. Ya, alasan satu-satunya, Mas Dewa, Bapak Ibu sekalian, adalah karena kita terus berusaha mengurangi virusnya. Jadi kuncinya adalah namanya viral load. Jadi tingkat keparahan itu berkali-kali kita sebutkan karena jumlah virus yang ada di badan kita. Dibandingkan dengan tidak dikendalikan, kita selalu mengendalikannya. Dan kembali saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan virus yang masuk ke esofagus kita, ke pencernaan kita. Yang masuk lewat makan, minum, alat makan, alat minum. Itu jauh lebih berbahaya. Tadi siapa yang ceritakan akhirnya diminum dan sembuh.
Itu kalau kita sekarang sakit perut, kita tiba-tiba diare, jangan berpikiran salah makan rujak. Ya, udah ambil hidroksi 2 sendok, itu bisa menyelamatkan kita. Karena itu jauh lebih berbahaya. Karena waktu di swab pertamanya negatif. Karena kenanya di bawah. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, Mas Dewa, saya pikir Bapak Ibu sekalian kita setuju bahwa kita harus hadapi peperangan ini. Kita tidak boleh mundur, kita tidak punya kesempatan mundur. Ya, karena musuh menyerang kita terus. Kita tidak bisa dengan bertahan saja. Tidak akan bisa memenangkan perang ini dengan bertahan saja. Jadi kita sekarang punya testimoni yang luar biasa, kita punya senjatanya yang namanya hidroksi. Senjata yang bisa membunuh, membuat peperangannya menjadi berbeda. Kita bisa menyerang virusnya. Ya, kita tidak setuju dengan cara bahwa dengan defensif, dengan kita bertahan seperti yang kita lakukan selama ini dengan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dengan vaksinasi bisa menyelesaikan perang ini, bisa memenangkan perang ini. Jadi kalau kita lakukan semua itu, ditambah kita bisa menyerang vaksinnya, virusnya, maka kita punya kesempatan yang luar biasa, yang lebih besar untuk bisa memenangkan perang ini. Jadi teman-teman sekalian, saya luar biasa senang sekali hari ini, terharu karena begitu militannya teman-teman tadi yang membantu kami untuk bisa mewujudkan visi kemanusiaan ini. Jadi teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya ingin sampaikan ini adalah saatnya untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan buat negara ini. Jangan pikirkan apa yang negara kita bisa buat kita. Negara kita juga sudah lagi pusing sekarang. Kalau begini terus nggak tahu duit memerangi COVID ini dari mana. Ya, jadi kita sekarang saatnya bergandengan tangan. Himbauan saya adalah, ayo kita sama-sama kita lakukan kali ini buat negara dan buat bangsa kita. Begitu Mas Dewa, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan minggu depan tadi Pak Edi sampaikan, silakan untuk ditampilkan flyer untuk minggu depan. Ini ada judul yang menarik. Maskermu mematikanku. Nah, ini ada pembahasan yang menarik untuk Jumat tanggal 20 Agustus 2021 minggu depan ya. Jadi tetap pantau kita akan share linknya untuk kita diskusi mengenai masker yang memang ini bisa membunuh kita, bisa mematikan kita kalau penggunaan kita nggak benar gitu ya. Dan hidroksi punya solusinya. Mungkin nanti Pak Edi minggu depan akan share tentang hal ini. Siap, Mas Dewa. Oke, baik. Terima kasih Bu Ninis, semoga segera sembuh. Terima kasih waktu dan sharingnya. Terima kasih juga untuk Bu Cindra, Bu Mega, Pak Centong, Bu Mary Chiang, dan Pak Freddy Xu. Dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, maaf sekali chatnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena waktu juga sudah malam. Terima kasih sekali lagi Pak Edi dan semua teman-teman. Kita terus perjuangkan hidroksi menjadi plan B untuk melawan, dan kita harus berperang dan menang melawan COVID-19. Terima kasih semuanya. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak